Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kebaktian doa pada malam hari ini di Rabu pertama bulan November. Kita sungguh bersyukur, tak terasa sudah tinggal 2 bulan lagi kita akan melewati tahun 2021. Dan biarlah hati kita selalu berkobar-kobar untuk Tuhan, dalam arti bahwa kita mau hidup untuk Tuhan, bahwa kita mau dekat dengan Tuhan. Mari kita lebih dahulu masuk dalam doa. Bapa, bersyukur, berterima kasih kesempatan malam hari ini kami boleh bertemu kembali dalam kebaktian doa GKI Surabaya, sekalipun secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang berkobar-kobar untuk Tuhan, hati yang mau hidup untuk Tuhan ada pada kami semua. Kami memasuki bulan November ya Bapak, dan tak terasa tinggal 2 bulan lagi kami akan melewati tahun 2021 jikalau Tuhan mengizinkan atas kami semua. Kiranya Bapak Engkau menyertai seluruh rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Tak Janji. Tuhan tak janji jalan selalu indah. Ia berjanji selalu pegang tanganku. Tuhan tak janji tak ada air mata. Dia berjanji tabung dalam kirbatnya. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi kasih yang suci dalam tangan kudus-Mu. Tuhan tak janji tak ada badai hidup. Dia berkata, hai diam dan tenanglah. Tuhan tak janji kisah cinta yang indah. Dia berkata, ada kasih yang suci. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi kasih yang suci dalam tangan kudus-Mu. Tuhan tidak pernah berjanji hidup tanpa air mata. Tuhan tidak pula berjanji jalan-jalan yang mudah untuk kita tempuh. Tetapi Ia berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kita, Juru Selamat kita, selalu mendengar seruan-seruan hati kita, doa-doa kita. Dan biarlah sebagai anak Tuhan, kita selalu sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita lebih dahulu masuk dalam doa syafaat saudara untuk beberapa pokok doa yang kita akan panjatkan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk keamanan di Indonesia, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru, agar Tuhan memimpin TNI dan Polri boleh terus-menerus mengawasi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan demi keamanan di negara kita Indonesia. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami boleh tinggal di negeri Indonesia, dilahirkan di negeri Indonesia. Karena itulah Bapa, adalah satu hal yang sewajarnya kami mendoakan terus untuk Indonesia. Terlebih lagi sebagai orang percaya, warga negara Indonesia, Bapa, Engkau sertai ya Bapa, kami sudah menikmati selama ini keadaan yang aman di negeri ini. Dan kami mau terus berdoa, Tuhan tolong keamanan negara kami. Tolonglah TNI dan Polri untuk bisa menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Sehingga ya Bapa, keamanan bisa terus dipertahankan. Kami mau berdoa, Tuhan sendiri yang juga pimpin khususnya intelijen negara untuk bisa bekerja dengan semaksimal mungkin. Sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan secara khusus jikalau ada kelompok dan orang-orang tertentu yang ingin melakukan tindakan tidak terpuji terorisme. Tuhan, mari Engkau sertai dan pimpin supaya keamanan di Indonesia menjelang Natal dan Tahun Baru bisa tetap dipertahankan. Bersyukur, berterima kasih ya Bapa, dengar doa kami. Berdoa juga untuk masyarakat agar masyarakat juga boleh bekerja sama dan memiliki kesadaran untuk keamanan Indonesia, sehingga ada gerak-gerik dari orang-orang yang mencurigakan boleh dilaporkan dan akhirnya boleh ditangkap ya Bapa, sehingga orang-orang yang demikian tidak mendapat kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengacaukan masyarakat. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama untuk perubahan iklim yang nyata terjadi di dunia ini. Mari kita terus berdoa agar Tuhan sendiri yang menolong situasi perubahan iklim di seluruh dunia, agar negara-negara betul-betul menyadari dan melakukan tindakan yang nyata sehingga perubahan iklim tidak cepat terjadi. Mari kita berdoa. Bapak, kami mau berdoa untuk keadaan dunia, khusus untuk perubahan iklim yang sekarang semakin nyata terjadi. Bapa, kami percayakan ke dalam tangan-Mu bahwa ini semua adalah bagian dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tetapi ya Bapa, Engkau juga tolong setiap negara, Engkau juga tolong setiap manusia, umat manusia untuk menyadari apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Secara khusus untuk bisa mengurangi terjadinya bencana perubahan iklim, jangan sampai menjadi lebih cepat tetapi bisa diperlambat. Mohon pimpinan-Mu ya Bapa, mohon pertolongan-Mu negara-negara dan juga para ilmuwan untuk bisa meneliti dengan sebaik-baiknya apa saja yang telah dieksploitasi manusia yang harus dihentikan sehingga perubahan iklim tidak semakin parah. Mohon pertolongan-Mu ya Bapa, dan pimpinlah setiap pemimpin-pemimpin negara yang ada di dunia. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk HUT ke-14 gereja kita di bulan November minggu ketiga, dan juga untuk persiapan Natal di bulan Desember. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan supaya semuanya bisa dipersiapkan dengan baik oleh panitia
sehingga jalannya ulang tahun gereja kita dan Natal bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mau berdoa untuk ulang tahun gereja kami yang ke-14 yang akan kami rayakan di minggu ketiga bulan November ini. Sertailah ya Bapa semua persiapan-persiapan dari panitia, sekalipun memang ulang tahun ini akan diadakan secara sederhana, tetapi ya Bapa, biarlah boleh bermakna dan bisa memberikan satu dorongan dan semangat bagi jemaat untuk semakin mencintai Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga untuk Natal yang juga semakin mendekat. Sertailah panitia ya Bapa dalam mempersiapkan segalanya yang perlu dilakukan sehingga perayaan Natal dan ibadah Natal bisa diadakan dengan baik. Kami percayakan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Kami berdoa Kau Sri yang tolong supaya situasi keamanan negara kami boleh tetap terjaga dengan baik. Bersyukur Bapa, Engkau telah mendengar seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan bersama-sama sebuah lagu Ketika Aku Berbeban Berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Hanya Kau, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita selalu ingat bahwa kehidupan tidak semuanya lancar dan terkadang kala kesulitan-kesulitan terjadi dalam hidup kita. Biarlah hati yang selalu terarah kepada Tuhan ada pada kita masing-masing. Mari kita akan membaca firman Tuhan, yaitu diambil dari Ayub 42 ayatnya yang ke-7. Ayub 42 ayatnya yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Sekali lagi saya bacakan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan satu topik, penderitaan Ayub dan penghibur sialan. Sekali lagi saya sebutkan, penderitaan Ayub dan penghibur sialan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas di dalam kitab Ayub ini bagaimana permasalahan penderitaan, salah satu aspek yang dialami oleh Ayub. Saudara, Alkitab juga menanggapi masalah penderitaan itu dengan serius dan memberikan satu sudut pandang dalam menghadapi penderitaan itu seperti apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Sabtu kemarin kita sudah mendengarkan seminar mengenai the problem of evil, yaitu problema kejahatan yang dihadapi oleh setiap umat manusia. Nah saudara, kita sudah menyimak dengan baik-baik. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hambanya yang sudah boleh menyampaikan kepada kita semua. Namun Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan kembali apa yang dicatat di dalam kitab Ayub mengenai penderitaan tersebut. Saudara, catatan kitab Ayub ini begitu penting sumbangannya, supaya saudara dan saya sebagai orang Kristen betul-betul menangkap dengan baik apa yang dinyatakan oleh Alkitab, sehingga kita boleh memiliki worldview, kita boleh memiliki cara pandang yang tepat dan menyikapi tentang penderitaan jikalau itu terjadi atas kita semua. Saudara, di dalam kitab Ayub dimulai dari beberapa aspek yang kita boleh perhatikan. Saudara, kitab Ayub dimulai dengan kisah, boleh dikatakan kisah yang sekilas ditampilkan bersifat rangkap dua. Yaitu pertama mengenai kebenaran, keluarga, dan kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Ayub. Itu hal pertama yang disampaikan secara sekilas. Bagaimana dinyatakan Ayub adalah orang yang benar pada waktu itu dengan seluruh kesalehannya. Bagaimana dia memiliki keluarga dan bagaimana saudara semua kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Ayub. Yang kedua, dicatat mengenai ruang dewan surgawi. Ruang dewan surgawi di situ di mana di tempat Tuhan bersemayam dan sekaligus memanggil anak-anak Allah dan bahkan mengizinkan setan atau iblis untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut.
Bahkan saudara, di dalam ruang dewan surgawi itu mereka membahas tentang kehidupan Ayub. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub terjadi atas izin Tuhan. Jadi saudara, kita memperhatikan bagaimana dalam beberapa pasal pertama awal Ayub didera dengan berbagai malapetaka yang sangat luar biasa. Malapetaka yang memusnahkan ternak-ternaknya, yang memusnahkan budak-budaknya, bahkan memusnahkan anak-anaknya, baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuannya, semuanya dimusnahkan. Dan penderitaan yang terakhir yang dialami oleh Ayub adalah berkenaan dengan kesehatannya. Luar biasa, bertubi-tubi dicatat, tidak dalam waktu yang lama, tetapi dalam waktu yang begitu singkat sekali penderitaan itu dialami luar biasa oleh Ayub. Harta bendanya lenyap dalam hitungan hari, termasuk ternaknya, budaknya, dan semua anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan sampai akhirnya kesehatan Ayub sendiri juga ditimpa dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam catatan kitab Ayub kita melihat bagaimana respon Ayub terhadap seluruh penderitaan yang dia alami. Luar biasa, nanti kita akan menangkapnya, kita akan melihatnya dengan baik. Nah saudara, kemudian setelah adanya rangkap 2 secara sekilas ditampilkan mengenai kisah ini, dalam kisah ini, maka kemudian ada yang ketiga, yaitu bagaimana teman-teman Ayub, yaitu ada 3 teman Ayub yang coba memberikan penghiburan, dan termasuk yang keempat ada satu lagi. Yang keempat bernama Elihu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keempat teman Ayub menjadi penghibur. Nah 3 yang pertama, begitu pula sebetulnya yang keempat sama, mereka datang dan melihat bagaimana keadaan Ayub. Awalnya mereka duduk di tanah bersama dengan Ayub selama 1 minggu tanpa berkata apa-apa. Mereka duduk terdiam. Saudara, satu sisi, saudara, mereka duduk terdiam oleh karena memang bagaimana dicatat di dalam Alkitab, mereka bahkan sampai tidak mengenal sahabatnya, temannya yang dikenal dengan baik oleh mereka. Karena itulah mereka begitu ngeri melihat keadaan Ayub dengan seluruh penderitaan. Sebab itulah saudara, selama 1 minggu mereka terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan berkenaan dengan Ayub dan seluruh penderitaannya. Saudara, mungkin adalah hal yang terbaik ketika kita melihat orang sedang menderita adalah duduk diam terlebih dahulu. Duduk diam untuk merenungkan, untuk mencoba memahami dengan sebaik-baiknya bagaimana penderitaan itu terjadi. Tetapi saudara, 1 minggu sebetulnya suatu hal yang sangat baik. Tetapi akhirnya penghibur ini, 3 teman Ayub ini tidak tahan lagi. Ternyata duduk diam itu bukan menunjukkan kepada rasa simpati dan empati. Tetapi mungkin duduk diam itu sambil
menyusun apa saja yang seharus akan dikatakan oleh mereka berkenaan dengan penderitaan Ayub. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ternyata mereka tidak bisa berdiam diri lebih lama. Mereka satu demi satu, 3 orang ini mulai menyuarakan pandangan yang biasanya, yang umumnya terjadi pada umat manusia. Di semua aspek dari kepercayaan seringkali melihat hal yang demikian. Bahwa penderitaan yang dialami oleh seseorang akibat dosa yang dilakukan sebelumnya. Seolah-olah sudah hukum karma terjadi di dalam penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah saudara, pandangan yang demikian umum terjadi, bahkan yang sangat menyedihkan. Orang Kristen pun banyak yang ikut-ikutan. Bahkan di mimbar-mimbar pun diberitakan, jikalau rajin berdoa, jikalau engkau saleh, jikalau engkau beriman, maka engkau akan sukses. Engkau akan sukses didengarkan oleh Tuhan. Kebalikan dari itu semua adalah, jikalau engkau meninggalkan Tuhan, jikalau engkau tidak beriman kepada Tuhan, jikalau engkau berdosa kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami penderitaan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pandangan demikian seolah-olah begitu mudahnya ditangkap oleh banyak orang Kristen. Secara khusus yang tidak mau membaca Alkitab, yang tidak mau merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sehingga pandangan bisa diselewengkan dengan begitu cepatnya. Dan itu ikut serta secara tidak sadar dengan pandangan yang ingin ditaburkan oleh si iblis, si setan terhadap anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah setan pada waktu itu juga berkata, ya Tuhan, karena engkau memberkati Ayub, coba kalau berkat itu diambil, pasti dia akan menjauh daripadamu. Begitu pula saudara, setelah tidak berhasil, yang kedua kalinya, ya Tuhan, karena engkau daging dibalas dengan daging, karena engkau memberikan kesehatan, coba saja jikalau kesehatannya diruntuhkan. Oke, Tuhan izinkan, dan akhirnya Ayub menderita, kesehatannya sangat menderita luar biasa. Dan Tuhan memberikan satu peringatan, nyawanya tidak boleh engkau apa-apakan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pandangan yang umum ini gampang karena kita manusia berdosa, sehingga kita seringkali justru mengikuti pandangan-pandangan yang berdosa. Bagaimana seharusnya saudara dan saya kembali kepada firman Tuhan, sehingga saudara dan saya tidak mudah untuk ditipu oleh pandangan-pandangan yang salah ini. Pandangan yang sangat beracun yang bisa melemahkan iman kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan-pandangan yang salah ini diungkapkan oleh ketiga teman Ayub. Saudara, sehingga ketiga teman Ayub itu mengatakan beberapa kata-kata yang disebutkan di dalam catatan kitab Ayub, yaitu orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Itu kata-kata dari Elifas, tercantum di pasal 15 ayat 20. Kemudian dikatakan oleh Bildad, bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam. Dan yang terakhir, pernyataan dari Zofar adalah sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja. Pasal 20 ayat yang kelima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga teman Ayub ini, Elifas, Bildad dan Zofar, terus menerus melakukan penghakiman yang tidak berhenti, mencecar terhadap kesalahan,
dosa-dosa Ayub ini pasti bagian dari hukum karma karena engkau telah berdosa kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seolah-olah mereka menjadi hakim yang benar bahwa kesalahan Ayub itu cuma hanya kamuflase untuk menutupi semua dosa yang dilakukan oleh Ayub. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tetapi Ayub terus menyangkal. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Ayub menyatakan terhadap mereka, menolak ajaran-ajaran teman-temannya, ketiga temannya, sehingga Ayub menyebut mereka sebagai tabib palsu. Ayub menyebut mereka sebagai penghibur sialan. Dan Ayub mengatakan mereka hanya mengucapkan omong kosong, sia-sia belaka. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tiga teman Ayub yang Elifas, Bildad dan Sofar mengata-ngatai Ayub, menghakimi Ayub demikian sangat keji kalau mau dikatakan. Dan Ayub juga menjawab 3 kali kepada mereka masing-masing dengan menyatakan sebagai tabib palsu, penghibur sialan, dan omong kosong belaka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang kalau perhatikan dari kitab Ayub tadi, ayat yang kita baca pada awalnya, jelas Tuhan mengukuhkan penilaian Ayub terhadap teman-temannya, ketiga temannya. Saudara, Tuhan mengatakan mereka melakukan kebodohan dan Tuhan mengatakan mereka tidak berkata benar tentang Tuhan seperti yang dikatakan oleh Ayub. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi dengan jelas dikatakan di dalam ayat yang tadi, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku, tentang Tuhan seperti hambaku Ayub. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sekalipun memang Ayub tetap ada kekeliruan, Ayub tetap ada kelemahan, karena Ayub mengasihani diri terus menerus, berkubang pada pengasihan diri. Seperti misalnya, mengapa harus ada kelahiran bagiku? Kalau misalnya aku tidak lahir, aku tidak akan mengalami penderitaan seperti ini, dan seterusnya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, itulah salah satu kelemahan dari Ayub. Dengan mengalami penderitaan, maka Ayub terus mengasihani diri. Inilah yang tidak diinginkan oleh Tuhan terhadap Ayub. Namun pemahaman Ayub tentang Tuhan sangat clear sekali. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sebab itulah saudara, mengenai penderitaan Ayub dan penghibur sialan yang saya berikan judul topik pada malam hari ini. Saudara, dari sini mengajak kita berwaspada untuk tidak menjadi penghibur sialan bagi saudara-saudara kita yang lain kalau mereka mengalami penderitaan. Saudara, dari kisah ini, apa yang perlu kita pikirkan mengenai penderitaan ini? Saudara, yang jelas, yang pertama, Tuhan menilai orang percaya, setiap orang percaya itu pasti benar, pasti tepat. Karena itu saya ingat firman Tuhan, orang yang dipuji Tuhan itu yang tahan uji. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus. Bukan orang yang dipuji manusia yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan itu yang tahan uji. Saudara, kalau Tuhan memuji Ayub di dalam dewan ilahi, Tuhan berkata, apakah kamu tidak lihat hambaku Ayub?
Dia betul-betul orang yang saleh. Dia betul-betul orang yang mencari Tuhan setiap hari, setiap waktu. Karena itu saudara, kalau dalam firman Tuhan akan datang waktunya, Tuhan akan berkata, engkau hambaku yang setia, engkau hambaku yang setia, engkau anakku yang bersungguh-sungguh. Saudara, pujian Tuhan tidak pernah meleset sedikit pun. Pujian Tuhan 100%. Kalau mau dikatakan 1000% pasti benar. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah ketika saudara dan saya mengikut Tuhan, sungguh-sungguhlah mengikut Tuhan. Betul mengikut Tuhan. Jangan ikut manusia. Saudara dan saya kalau ikut manusia percuma, akan sia-sia belaka. Manusia tidak bisa disandari. Manusia tidak bisa dipercaya 100%. Beda dengan Tuhan kita. Karena itu saudara, kalau Tuhan memuji kita di sorga, ini hambaku yang benar, ini anakku yang sesungguhnya, maka saudara penilaian Tuhan itu pasti adanya. Dan itu menunjukkan bahwa saudara pasti kita semua adalah orang-orang yang diselamatkan, yang akan mendapatkan satu kemuliaan di sorga. Karena Tuhan memuji itu pasti tepat. Dan itu terbukti kepada Ayub. Karena ketika semua harta benda, budak-budaknya dan anak-anaknya semuanya diambil. Saudara, Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub tidak berdosa dengan perkataannya, dengan kesimpulannya. Dan yang kedua, ketika kesehatannya tergerogoti oleh sakit penyakit yang mengerikan. Apakah engkau hanya ingin menerima yang baik dari Tuhan? Tapi engkau tidak mau menerima yang buruk? Sudah dia berkata kepada istrinya, yang istrinya justru harusnya mendampingi dan memberikan kekuatan. Tetapi ternyata telah menggocok Ayub juga. Telah mengatakan, biar engkau juga mengutuki Allahmu. Saudara, ini perkataan yang sangat-sangat mengerikan, sadis sekali. Ternyata tidak menjadi teman hidup yang baik. Dan akhirnya Ayub mengatakan, engkau perempuan sialan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dari sini kita melihat saudara bahwa penilaian Tuhan itu tepat adanya. Bahwa Tuhan melihat kesungguhan Ayub mengikut Tuhan. Kepercayaan Ayub kepada Tuhan 100% itu tepat. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan mengizinkan penderitaan untuk menguji, untuk membuktikan kebenaran Tuhan dalam menilai seseorang. Saudara, dalam kasus Ayub ini jelas bahwa Tuhan mengizinkan Ayub menghadapi penderitaan tersebut. Bahwa Ayub ikut Tuhan bukan karena harta benda, bukan karena berkat yang Tuhan sudah karuniakan. Tetapi Ayub ikut Tuhan karena Tuhan, bukan karena berkatnya. Dan bahwa Ayub tidak bergantung kepada semua berkat-berkat itu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan Ayub ini, saya betul-betul renyuh, hati saya betul-betul renyuh. Tuhan, apakah saya bisa seperti itu? Saudara dan saya harus menguji di hadapan Tuhan, betul-betul secara jujur dalam hati kita. Saudara, kita beriman kepada Tuhan atau tidak? 100% atau tidak? Kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita, kita seolah-olah tetap damai karena harta benda yang kita miliki, karena deposito yang kita miliki, karena uang-uang yang masih kita miliki, karena kesehatannya masih ada pada kita, karena vitamin-vitamin yang masih bisa kita konsumsi. Ternyata bukan kepada Tuhan.
Saudara, sungguh Tuhan menilai dengan tepat. Melihat menusuk sampai ke dalam jiwa sukma kita. Firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Sampai dikatakan di surat Ibrani, sekiranya mungkin memisahkan roh dan jiwa. Dalam arti apa, saudara? Bukan berarti roh dan jiwa itu terpisah. Tetapi bagaimana Tuhan bisa betul-betul menyelidiki sampai kedalamannya dan mengetahui bagaimana keadaan jiwa kita, batin kita, pikiran kita, hati kita, apa yang kita betul-betul menjadi sandaran. Saudara, saya katakan ini oleh karena ini juga menguji diri saya. Jikalau harta benda yang kita miliki saat ini tiba-tiba diizinkan Tuhan diambil semua dari kita, kita akan menjadi orang Kristen seperti Ayub atau tidak? Atau kita menjadi orang gila, maafkan. Atau kita menjadi orang yang akhirnya limbung ke sana kemari, menjadi orang yang tidak tentu arahnya, kebingungan, tidak menjadi kuat seperti Ayub. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kerelaan yang jelas bahwa Ayub selama ini betul-betul percaya kepada Tuhan 100%, tidak kepada harta benda yang dia miliki. Saudara yang kasih oleh Tuhan, begitu pula dengan kesehatannya. Dia betul-betul percaya kepada Tuhan 100%. Dia bisa menerima hal buruk kalau itu diizinkan oleh Tuhan di dalamnya. Saudara, mari kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh 100% bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau orang-orang yang suka menghakimi untuk bertobat. Saudara, ketika saudara dan saya menilai orang lain, dia tidak sukses, dia mengalami banyak kesalahan, dia mengalami banyak kesusahan, itu pasti akibat dosanya. Saudara, bukan berarti orang yang melakukan banyak kesalahan tidak punya akibat, saudara. Tetap ada. Tetapi saudara, kita tidak boleh menjadi hakim bagi orang lain. Itu pengertiannya. Jadi saudara, ketika kita bertemu dengan orang Kristen siapapun itu, saudara, ketika dia sedang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, kita tidak boleh langsung menghakimi dia. Bahkan hindari sejauh-jauhnya sifat menghakimi dalam diri kita. Tetapi saudara, sebagai orang Kristen, kalau saudara dan saya melakukan penghakiman, cepatlah bertobat. Tuhan mengatakan, aku begitu murka kepadamu dan kedua temanmu. Murka luar biasa. Engkau harus bertobat. Dan kepada Ayub, Tuhan inginkan kalian harus minta ampun kepada Ayub. Minta maaf kepada Ayub. Dan Ayub, engkau berdoa kepada 3 temanmu. Dan aku akan memulihkan semuanya. Jadi saudara, di satu sisi kita lihat Tuhan ingin orang yang suka menghakimi bertobat. Bertobatnya betul-betul bertobat. Jangan terus menghakimi. Dan kita yang sering dihakimi oleh orang lain, berikan pengampunan kepada mereka. Berikan pengampunan. Saudara, kalau saya melihat banyak ada orang-orang tertentu sering menghakimi, saya ampuni. Bahkan sudah dalam arti sudah biarkan. Tidak usah diurus. Karena pemahamannya tidak mau bertobat. Pemahamannya tidak mau diluruskan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau di dalam kekristenan, di dalam gereja, orang Kristen yang suka menghakimi betul-betul bertobat. Dan orang Kristen yang sering dihakimi mengampuni mereka. Gereja akan tenang. Gereja akan damai. Gereja tidak akan banyak ribut-ribut.
gereja akan dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang mau diajar oleh firman Tuhan, yang mau diluruskan pandangannya akan firman Tuhan, dan yang dengan tulus ikhlas ikut Tuhan 100%. Wah, ini menjadi satu idealisme kalau itu terjadi di dalam gereja. Sebetulnya saudara, itu tidak idealisme. Itu pernah terjadi di gereja mula-mula. Bagaimana mereka semua bersatu, sehati, sepikiran, sejiwa. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan mereka tidak saling menghakimi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar. Kita jangan menjadi penghibur sialan. Buat saudara kita yang sedang menghadapi masalah. Alangkah indahnya kalau kita menjadi penghibur sejati. Karena kita mendoakan dengan tulus. Karena kita sungguh-sungguh saudara mendoakan saudara kita yang menghadapi permasalahan. Dan kita harap saudara-saudara yang menghadapi permasalahan pun sungguh-sungguh mau diluruskan oleh Tuhan. Alangkah indahnya saudara jikalau kita bisa melakukan hal itu semua. Karena itu saudara, terhadap semua perkataan ketiga teman Ayub ini, Elifas, Bildad, dan Zohar. Kalau saudara membaca kitab Ayub, menemukan kata-kata tiga teman Ayub ini, jangan dipakai, jangan diambil sebagai firman Tuhan. Karena perkataan mereka bukan untuk dibenarkan, bukan kebenaran yang asli dari pemahaman tentang Tuhan. Seperti halnya di Alkitab dicatat ada perkataan Saul, ada perkataan setan, ada perkataan Firaun, ada perkataan Nebukadnezar, ada perkataan raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Apakah kita bisa diambil sebagai kebenaran? Bahkan juga perkataan Pilatus. Saudara, perkataan mereka tidak boleh kita ambil, kita comot sebagai suatu yang dibenarkan. Tidak. Tetapi saudara, Alkitab mencatat perkataan mereka untuk menunjukkan suatu kebenaran dalam arti Tuhan itu yang benar. Supaya saudara dan saya mengerti konsep kebenaran Tuhan dengan tepat. Dan juga mengenai penderitaan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Tak Janji. Tuhan tak janji jalan selalu indah. Ia berjanji selalu pegang tanganku. Tuhan tak janji tak ada air mata. Ia berjanji tabung dalam kirbatnya. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi kasih yang suci dalam tangan kudus-Mu. Tuhan tak janji tak ada badai hidup. Dia berkata, hai diam dan tenanglah. Tuhan tak janji kisah cinta yang indah. Dia berkata, ada kasih yang suci. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Jamah hatiku, jamah hidupku,
berjanji hidup tanpa air mata. Tuhan tidak pula berjanji jalan-jalan yang mudah untuk kita tempuh. Tetapi Ia berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi kasih yang suci dalam tangan kudus-Mu. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi kasih yang suci dalam tangan kudus-Mu. Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat sekalian yang dalam masa pandemi menghadapi penderitaan. Mungkin ada yang keluarganya dipanggil oleh Tuhan, bahkan dirinya juga mengalami penderitaan. Mari kita doakan mereka agar Tuhan memberikan pemahaman yang benar kepada setiap saudara kita. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk firman Tuhan mengenai penderitaan Ayub, dan ternyata juga 3 temannya sebagai penghibur sialan. Dari sini kami belajar ya Bapa, untuk betul-betul mengerti tentang arti penderitaan. Masa pandemi sudah berjalan 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun ya Bapa, dan belum selesai sampai sekarang. Bapa, di masa-masa lalu ada jemaat kami, ada saudara kami seiman yang menghadapi penderitaan dengan mengalami sakit penyakit COVID. Ada anggota keluarga mereka yang bahkan sampai akhirnya meninggal dunia. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin menantu, mungkin mertua, mungkin cucu. Ya Bapa, orang yang dikasihi, orang yang disayangi ternyata harus berakhir dengan menderita COVID-19. Bapa, penderitaan yang demikian, bahkan masih ada saudara kami yang terkena COVID, memang sudah sembuh, tetapi masih ada cacat, masih ada pembawaan karena ada organ tubuh yang terluka, yang menjadi cacat karena COVID. Bapa, kami tidak bisa berkata apa-apa dengan ini semua. Bapa, hanya kami mohonkan Engkau hiburkan mereka. Engkau berikan pengertian kepada mereka, apa yang seharusnya mereka mengerti, dan bagaimana mereka bersungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, bersungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahkan juga untuk masa depan mereka. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengar seluruh doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita terus berdoa untuk vaksinasi yang dilakukan pemerintah, agar vaksinasi jangan sampai berhenti, tapi mencapai target 70% penduduk Indonesia. Doakan untuk protokol kesehatan agar dipatuhi oleh masyarakat, sekalipun kelihatan sudah mulai menurun. Tapi ingat, tetap protokol kesehatan, sehingga jangan sampai menjelang Natal tahun baru terjadi gelombang ketiga nantinya untuk Indonesia. Mari kita berdoa agar Tuhan ingatkan kita semua. Mari khususnya kita orang percaya agar sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mau berdoa untuk vaksinasi
Di tengah-tengah pandemi memang satu sisi sudah makin melandai, tapi tolong vaksinasi tidak mengendor ya Papa. Vaksinasi masih terus dilakukan. Kami bersyukur Papa supaya vaksinasi boleh mencapai 70% penduduk Indonesia. Kami terus berdoa juga untuk masyarakat agar memenuhi, menjaga protokol kesehatan dengan baik ya Papa. Ya, secara ketat. Sehingga ya Papa ini semua bisa mencegah terjadinya gelombang ketiga dari COVID nantinya. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru memasuki musim pancaroba dan bahkan musim hujan. Mari tolong dan pimpin ya Papa, termasuk kami anak-anak Tuhan, supaya kami bersungguh-sungguh di dalam menerapkan disiplin kesehatan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dengar seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat yang sudah saya jadwalkan. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk beberapa jemaat kami. Kami ingat untuk ISUI ya Bapa, dan AI Hardiwijaya atau Susu Hardiwijaya atau Susu Hardiwijaya. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan ya Bapa. Pimpinlah ISUI dan Susu Hardiwijaya agar mereka bersungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka, secara khusus ya Papa, dalam menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. Berdoa untuk anak, menantu dan cucu mereka. Mohon juga pimpinan Tuhan. Bapa, sertailah ISUI dan Susu Hardiwijaya agar mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Boleh Tuhan terus pimpin kehidupan mereka di masa tua. Mereka boleh menikmati apa yang sudah Tuhan karuniakan dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Sertai kesehatan Susu Hardiwijaya khususnya ya Papa, dan juga untuk ISUI kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Juga untuk Ai Syasoji ya Papa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertailah dia supaya Ai Soci boleh tetap ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh menjalani usahanya, sekalipun masih usahanya dibantu oleh anaknya. Tuhan terus pimpin dan sertai. Untuk anak-anak, menantu dan cucunya Engkau juga pimpin ya Bapa. Kami serahkan Ai Soci ke dalam tangan kasih Tuhan. Bersyukur untuk kedua saudara kami, yaitu saudara Tio dan saudari Linda. Kami menyerahkan pasangan suami istri ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sertailah usaha saudara kami Tio, Kau pimpin ya Papa dalam menjalani usaha perusahaan keluarganya. Mohon pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Begitu pula dengan saudari Linda dalam menjalani pekerjaannya, karirnya ya Papa. Kau sendiri yang pimpin, dan keduanya sebagai papa mama dari dua anaknya Owen dan Nadia. Kau pimpin ya Papa. Kau mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bagaimana membesarkan kedua anak dengan baik. Mohon juga pertolongan-Mu ya Papa. Terima kasih. Yang mau berdoa untuk Pak Julius dan Ibu Ruth. Sertailah ya Papa kedua suami istri ini. Mohon juga pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sertailah kesehatan Pak Julius dan Ibu Ruth. Pimpinlah mereka Papa. Kami berdoa untuk anak, menantu dan cucu mereka. Tuhan sendiri yang pimpin dan sertai di dalam anugerah Tuhan. Bapa, Engkau tahu bagaimana bisnis juga menghadapi kelesuan, menghadapi kesulitan. Kau juga tolong bisnis mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana bagaimana tetap bisa menemukan jalan keluar. Sekalipun memang perlahan, tidak bisa cepat, tetapi setidaknya bergantung terus kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara kami Gary. Sertailah ya Bapa di dalam karirnya, di dalam perusahaan tertentu. Kau sendiri yang pimpin dan sertai dia boleh menjalankan karirnya dengan baik, dan Tuhan terus menerus meningkatkannya, dan Tuhan pimpin dalam pelayanannya bersama kami di bidang ibadah. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin dan sertai. Kami serahkan masa depannya juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk dua saudara kami suami istri, yaitu Ibu Yeni dan Bapak Herman. Sertailah Jenny dan Herman ya Bapak dalam menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. Berkatilah usaha bisnis mereka ya Bapak, supaya mereka boleh bersama-sama untuk membiayai kehidupan keluarga mereka,
untuk orang tua yang masih ada pada mereka, biarlah boleh dirawat dengan baik dan diberikan kasih sayang yang sesungguhnya dari anak dan menantu. Berdoa juga untuk anak-anak mereka, sertailah Gwen yang sudah remaja, Engkau pimpin Bapa, supaya Gwen boleh terus bertumbuh dengan baik. Tuhan sedang pimpin studinya, juga untuk adiknya mohon juga pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan saudara kami ini semua ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Kau pimpin kehidupan mereka satu demi satu. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai seluruh rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Kebaktian doa selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati.